Assalamualaikum Ustaz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih titipan bukunya Ustaz Joban dalam pameran di IBF hari ini. Kita juga sampaikan kepada para pendengar untuk dapat memperoleh di sana. Hari ini ada pameran buku luar besar-besaran di Jakarta, Bang Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz Joban, apa kabar menjelang maghrib di sana ini hari Kamis? Begitu Ustaz ya? Iya. Masya. Ini apa ya di Amerika tuh saya dapat kabar ini tentang Trump yang akan terpilih lagi, akan banyak janji-janji kepada rakyat Amerika, terutama membendung orang Meksiko yang nampaknya sekarang ini juga banyak menjadi mualaf ya, itu juga menjadi masalah. Tapi banyak Muslim di Amerika itu menjadi sasaran FBI juga. Ini ada protes gitu Ustaz. Mungkin Ustaz bisa kasih komentar keadaan di sana. Dan juga saya pengen dengar Ustaz komentar tentang Presiden Partai Komunis Cina yang sedang menulis ulang Al-Quran. Jadi seperti ya kalau di sini tuh ada Islam Nusantara, mungkin di sana tuh ada Islam Cina, Islam yang budaya Cina. Apa bagaimana kisahnya? Silakan Ustaz. Bagaimana? Fadal Ustaz. Iya. Yang pertama tentang Trump, memang dia memang anti imigrasi, sudah terkenal itu kan. Terkenal. Sekarang juga banyak kalau mungkin lihat di TV orang-orang imigran yang terlantar di New York City, tidur di emper-emper itu, ya, yang untuk minta asylum. Jadi memang Demokrat agak sedikit terbuka dengan imigran. Trump ini dia Sangat agak keras memang ya. Namun demikian, memang kita ini umat Islam dalam keadaan dilema ya. Karena kedua-duanya ada positif dan negatif. Dari segi itu memang Demokrat lebih simpati dengan kita lah, umat Islam. Tapi dari segi moral memang kita kewalahan, terlalu bebas. Gitu kan, dengan LGBT dan sebagainya ya. Itu tentang itu. Yang kemudian tentang Quran. Ya, Cina itu memang Allah SWT sudah meramalkan bahwa manusia akan berusaha untuk merusak dan merubah. Namun demikian, kalau Quran itu alhamdulillah yang menjaganya itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan negara, bukan Malaysia. Jadi kita tidak usah khawatir. Ya, apa yang mereka akan lakukan pun biasanya malah justru sebaliknya. Mudah-mudahan dengan diperbanyak, meskipun terjemahan secara oleh mereka dimodifikasikan sesuai dengan keadaan di sana, namun orang nanti akan mencari Quran yang asli. Karena kalau kita perhatikan itu selalu begitu memang usaha mereka itu. Kan misalnya berarti kan nanti Quran akan bebas di Cina. Orang-orang Cina yang dulu nggak mengenal Quran Indonesia mungkin mulai baca, meskipun sesuai dengan versi mereka, namun juga karena dulu pernah di Amerika juga pernah ada disebut dengan Al-Furqan, gitu kan. Jadi dia mau mengkopi Al-Quran, tapi dimodifikasi, dimulai dengan in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Namun orang-orang Amerika ketika baca kan disebut ini adalah tantangan dengan Quran yang asli. Ya, akhirnya mereka cari yang asli dulu. Nah ini juga kalau saya apa ya predik ya, perkirakan ini mungkin salah satu Islam itu akan berkembang pesat nanti di Cina, insya Allah. Jadi kita lihat positifnya saja. Karena Quran aslinya itu Allah jaga, nggak akan ada yang bisa rubah. Yang bahasa Arab itu. Masya Allah, luar biasa. Ustadz Joban, ini mohon doanya ini di daerah berbagai tempat di Indonesia ini mulai kekeringan. Apa yang mesti dilakukan? Barusan ada berita di Tangerang tuh anjuran untuk istisqa, ya, sholat minta hujan. Minta hujan ya. Ya betul. Memang ini terjadi sering sekali. Zaman Rasulullah juga di Madinah, Rasulullah mengadakan sholat istisqa. Para sahabat juga demikian. Itu kan. Karena imma ini memang
secara natural keadaan alam seperti itu kadang-kadang. Atau juga memang banyak dosa kita. Allah ingin supaya kita, makanya dalam surat istiqomah kan dibanyakan tobat kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan saya kira ini untuk mengingatkan kita bagaimana kita kadang-kadang komplain kalau hujan banyak kan, Itu dia. hujan terus banjir dan sebagainya ya. Itulah manusia. Saya kira bagus diadakan di masjid-masjid mengadakan. Ini tradisi zaman Nabi, zaman sahabat dulu. Masya Allah. Ustadz, maaf nih 15 menit waktu di sana menjelang maghrib nih Ustadz. Apa berita dari langit yang ingin disampaikan kepada pendengar yang selalu menunggu di hari Jumat ini? Tafadhal Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ketika Allah memerintahkan 8 malaikat untuk memikul arasy Allah Subhanahu wa taala, malaikat bertanya, "Ya Allah, bagaimana kita bisa memikul arasy-Mu?" Karena arasy ini adalah ciptaan Allah yang paling besar. Jadi kalau kita kumpulkan langit, bumi, kursi Allah, dibandingkan dengan arasy Allah, itu seperti tetes air yang kita lemparkan ke laut, gitu kan. Maka kata Allah, bacalah zikir ini, la haula wala quwata illa billah. Nah, begitu dibaca, langsung mereka bisa memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian Allah mengisahkan dalam surat Al-Ghafir, jadi sejak memikul itu, malaikat dia selalu mendoakan orang-orang di bumi. Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasita kulla syai'in rahmah wasita kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim adzabal jahim." Para malaikat yang memikul arsy dan yang berada di sekelilingnya selalu bertasbih dan memuji Tuhannya. Mereka beriman kepadanya dan memohonkan ampunan untuk orang yang beriman Allah. Satu, kita diampuni. Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat. Jadi yang didoakan oleh malaikat di arsy itu orang yang beriman, orang yang bertobat. Kemudian dan lindungilah mereka dari azab neraka. Sudah belum? Ya, doanya nyambung. Rabbana wadkhilhum jannati allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, serta orang-orang saleh di antara nenek moyang Allah. Jadi mendoakan orang-orang tua kita, anak kakak kita yang soleh, istri-istri yang soleh, anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Allah. Sudah belum? Waqihimus sayyi'at. Lindungilah mereka dari keburukan. Allah. Lindungilah mereka dari perbuatan dosa, perbuatan korupsi, perbuatan menjelek-jelekan orang, dan sebagainya. Jadi itulah doa malaikat al-arsy. Nah, apa arti la haula wala quwata illa billah? Setiap Allah menjatuhkan malaikat, itu zikir pertama yang dibaca malaikat itu selalu la haula wala quwata illa billah. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk kita, Allah yang memberikan sarana dan sebab bagi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu tidak mungkin tercapai tanpa haul dan kuwah, kekuatan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita mengucapkan zikir la haula wala quwata illa billah, kita sedang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengatakan zikir ini adalah kanzun min kunuzil jannah, treasure, simpanan harta berharga dari surga. Oleh karena itu Nabi menghimbau kita untuk sering mengucapkan
La haula wala quwata illa billah. Ketika kita mau bisnis, ketika mau tanda tangani sesuatu transaction, right? Demikian juga artinya bahwa kita ini mampu menjauhkan maksiat itu karena kuwah Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga maka ada doa yang berbunyi Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Ya Allah, kasihanilah aku untuk dapat meninggalkan maksiat-maksiat selama aku masih hidup. Demikian juga kita bisa bangun subuh, bisa salat, bisa zakat, bisa mengamalkan amal-amal yang baik itu karena haula dan kuwah daripada Allah Subhanahu wa taala. Right? Oleh karena itu kalau kita dengar azan kan begitu Allahu Akbar kita jawab sama kan? Rasulullah SAW. Tapi ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kita baca apa? La haula wala quwata illa billah. Artinya meskipun saya mendengar suara adzan tapi untuk bisa ke masjid itu kena engkau ya Allah. Kena your quwah, your haul gitu kan. Oleh karena itu maka la haula wala quwata billah artinya juga bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk berubah keadaan. Seorang yang lemah menjadi kuat. Orang fakir miskin menjadi kaya. Orang sakit menjadi sembuh. Makanya kalau kita lagi sakit banyak doa ini. Karena Allah Subhanahu wa taala yang merubah hati kan, yang merubah keadaan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga la haula wala quwata illa billah. Kita berarti kita bahasa Arabnya istislam. Kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu maka kalau orang keluar rumah baca doa ini. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada kekuatan, kemampuan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat akan mendoakan begini. Hudita wa kufita wa wukita. Engkau telah dapat hidayat, terjaga dan terpelihara. Amin ya Allah. Maka ketika itu para setan kabur. Mereka ngomong bersama mereka, siapa yang bisa mengganggu mereka yang sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan kalau kita pagi hari jangan lupa bacakan doa berikut ini. Ya sekiranya para pendengar hafal doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dia mengatakan Allahumma gfirli, wa Allah ampunilah aku, maka Allah akan mengampuni semua dosanya meskipun dosanya sebanyak buih laut. Allah. Right? Jadi kita harus mendapatkan doa ini ya. Sebelum saya tutup, karena ini hari Jumat, kadang-kadang ada orang lupa. Jadi ada saat kata Nabi doa yang oleh Allah diijabah. Ada dua itu. Itu antara dua khutbah dan juga nanti ini menjelang asar, menjelang terbenam matahari. Jadi Syekh Asal bin Bastam mengatakan, jadi ada temannya itu buta, kemudian dia mengajak semua kawan-kawannya untuk mendoakan menjelang matahari terbenam. Doa mereka semua, tiba-tiba dia bisa melek lagi. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu kalau hari Jumat sore dia suruh pembantunya untuk melihat keluar apakah matahari sudah mau terbenam. Kalau dilaporkan ya, langsung dia masuk kamar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain ada seorang ulama namanya Fadl bin Iyad. Itu kalau sudah menjelang terbenam matahari dia tidak ngomong seperti orang-orang asing gitu. Lain sahabat juga demikian di masjid itu ada yang ke hutan, ada yang kemana-mana. Pokoknya itu saat-saat yang Allah, ada seorang ulama mengatakan namanya Qasim, dibilang tidak ada permintaan yang saya mohon kecuali terpenuhi, yaitu ketika saya berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu menjelang terbenam matahari di hari Jumat. Ada seorang perempuan datang kepada seorang syekh
Syekh, saya udah kawin 15 tahun belum punya anak. Masya Allah. Bilang kamu jangan ketinggalan berdoa selama 6 bulan menjelang maghrib. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini. Kita banyak permohonan kepada Allah SWT. Allah kasih kesempatan yang luar biasa. Amin. Amin. Jadi dua. Amin. Banyak Amin. zikirlah Alhamdulillah dan gunakan kesempatan untuk berdoa menjelang terbenam matahari pada hari Jumat insyaAllah. Masya Allah, luar biasa. Titip doa Ustaz dari setel sana, kan menjelang maghrib ini Ustaz, biar radio kita Iya, selalu insya Allah, istiqomah. insya Allah, ya. Ya. Terima kasih, Insya terima Allah. kasih buat negeri kita Sama-sama. ini. Syukran kasih Ustaz atas segala nasihat dan berita dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.